Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nur Fauzia. Saya mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 3 jurusan Asuransi Syariah kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro, yaitu tentang sihir mata uang kertas oleh Insinyur Haji Zain Saidi MPA, pimpinan Baitul Mal Nusantara Amir Emirat Indonesia. Menurutnya, pada saat ini kita hidup di bawah ilmu sihir seperti zaman Fir'aun yang hidup di bawah sihir Fir'aun. Kita harus kembali kepada emas dan perak. Dalam Al-Quran ada 12 ayat yang menyebutkan emas, sedangkan perak 10 kali dalam surat yang berbeda. Dalam Al-Quran, kalau Allah merujuk suatu nilai yang besar disebut emas, sedangkan harga atau angka yang kecil disebut perak. Fitrah manusia mencintai emas dan perak sebagaimana mencintai tanaman dan lainnya. Emas dan perak sebagai harta yang harus berputar. Allah membenci orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Emas dan perak diedarkan dibuat seperti koin, seperti alat tukar. Haram hukumnya jika dijadikan bentuk lain. Pada zaman sekarang, uang kertas hanya 10% yang berbentuk kertas, selebihnya paid komputer. Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75 dibanding 25 yang disebut sebagai stater atau standar. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Uang diterima sebagai alat pembayaran transaksi, jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran hutang. Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Kriteria uang, suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Nilai uang, nilai nominal atau yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang, misalnya Rp100, 500. Nilai real atau nilai tukar yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Arti uang dalam perekonomian yaitu fungsi utama yang karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Adanya uang dapat dimudahkan dalam menentukan pilihan antara pembeli dan penjual sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter. Seperti halnya saat ini kita hidup di bawah ilmu sihir. Pada tahun 1946, uang Rp1.000 bergambar Patimura bisa kita gunakan untuk membeli 50 kg emas. Hari ini dibelikan tukang parkir pun tidak mau. Uang kertas yang sudah beredar ini menjadi berlipat ganda zolimnya melalui m-banking system. Dengan banking system, ketika dipinjamkan, dia beranak pajak 20 kali lipat atau disebut dengan bank adalah arisan berantai, karena di dalam bank tidak ada uang sebanyak yang kita kira. Jika ada, itu hanya 10% dari nasabah. Karena uang kertas itu sihir dicetak, semakin banyak nilai uangnya merosot. Sihir yang lain, semakin besar uang yang kita bukan semakin kaya, melainkan semakin miskin. Negara bangsa diciptakan oleh para bankir yang menciptakan uang kertas dengan membuat bank sentral dan memakai uang kertas. Uang kertas diciptakan bersama konsep negara nasional ditambah hutang negara. Itulah yang terjadi di dalam sistem Fir'aun saat ini, bahwa pemerintah mendesain hanya untuk mengambil hutang dari bank, menghabiskan utang itu melalui APBN, kemudian memajaki rakyat. Karena itu, pajak semakin hari semakin tinggi.
Sistem keuangan sekarang dikuasai para bankir melalui bank swasta. Maka yang harus kita lakukan seperti yang mereka dulu lakukan, yaitu mengambil emas dan perak dari orang tua kita, dilebur menjadi batangan, dan simpan di brankas dan dikasih wallet paper. Maka sebelum uang melebur, tukarkan menjadi emas dan perak, dinar dan dirham, gunakan untuk muamalah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.